Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita akan bahas soal Marceng alias Marcelino Ferdinand yang direkrut oleh Oxford United. Mungkin masih banyak dari kalian yang bingung nih, Oxford United ini berlaga di Amerika atau di Inggris sih? Oxford United ini tuh berlaga di Liga Inggris loh ya, ada di Divisi 2 Liga Inggris. Klub ini tuh dimiliki oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Nah, di sini Lino ini akan ketemu nih dengan rekan satu timnya di timnas, ini Tejo alias Nathan Choaon yang main di Swansea City. Lalu apakah Lino dan Nathan emang cuma dua orang ini yang main di Liga 2 Inggris? Apakah nggak ada lain? Kan sebelumnya ada Elkan dan Justin Hubner nih. Oke. Elkan itu 2020 sampai 2022 itu main di U21-nya Ipswich Town. Itu di liga amatir ya, bukan liga resmi. 2023 itu dipinjamin ke Gillingham di divisi 4. Lalu dipinjemin lagi nih ke Cheltenham di liga 4 juga. Lalu dipinjemin lagi ke Bristol di divisi 3, balik lagi ke Ipswich. Tapi waktu Ipswich ini naik ke divisi 3 dan naik ke divisi 2, Elkan ini dipinjemin juga. Nah, sekarang justru main di Blackpool di divisi 3-nya. Jadi ya benar, Nathan Choaon ini pemain Indonesia pertama yang main di Liga 2 Inggris. Sebab ya Elkan belum pernah main di Liga 2 Inggris secara resmi ya. Bagaimana dengan Justin Hubner? Sama, Justin Hubner juga itu di Wolverhampton U21. Ketika Wolves ini tuh promosi, Justin kan dipinjemin tuh ke Cerezo Osaka. Dan sekarang malah dipinjemin lagi ke Swedia. Jadi udah paham ya, Tejo emang orang Indonesia pertama yang main di Liga 2 Inggris bersama Marcelino Ferdinand. Jadi inilah sebaran para pemain abroad Indonesia saat ini. Lino dan Nathan di Liga 2 Inggris, Sandy Walsh dan Ragnar di Liga Utama Belgia, Rafael Struijk dan Ivar Jenner di Liga 2 Belanda, Asnawi dan Ronaldo Kuate di Liga Thailand, Pratama Arhan di Liga Korea, Sen Patinama di Liga 2 Belgia, Jordi Amat di Liga Malaysia, Sadil Ramdhani di Liga Malaysia, Jai Ijes di Serie A Italia, Martin Paes di Liga Utama Amerika, Justin Hubner di Liga Utama Swedia, Calvin Verdong di Liga Utama Belanda, Jens Reven di Liga 2 Belanda. Tersisa Tom Haye yang belum punya klub. Di sisi lain, Sintayong menegaskan gak akan fokus ke AFF, alias Sintayong ini tuh nyuekin AFF. Sebab menurut STY, kualifikasi Piala Dunia itu jauh lebih penting ketimbang AFF. Bahkan Sintayong sempat bilang nih, kenapa sih AFF ini masih ada dan kenapa Indonesia masih mau ikutan AFF. Padahal menurut Sintayong, AFF ini tuh gak ada gunanya. Pemain cedera, iya. Dicurangin wasit, iya. Nggak dapat poin FIFA, iya. Lalu apa faedahnya? Itu kata Sintayong. Beda cerita kalau AFF ini adalah agenda FIFA dan dapat poin, itu baru kita boleh ikutan. Itu kata dia ya. Tenang coach, nggak usah heran. Orang Indonesia mah itu ada istilah coach, biar tekor asal kesohor. Benar nggak? Biar cedera dan pemain mati, yang penting Indonesia bisa dikenal gitu nggak? Orang Indonesia mah nggak peduli tuh pemain babak belur, cedera sana sini, dicurangi wasit sana sini. Mereka mah nggak ngelihat itu. Yang dilihat apa? Trofi. Ketika dapat trofi, girang, sombong, rasa nomor 1, gitu kan? Giliran gagal, pelatih yang dihujat. Itulah watak netizen dan masyarakat kita. Jadi buat Coach Shin, nggak usah heran kenapa Indonesia ini nggak keluar dari AFF. Jadi jangan kaget aja ya kalau nanti di AFF Timnas Indonesia ini isinya pemain Liga 1. Dan gak usah kaget juga kalau nanti misalnya Sintayong gagal di AFF, pasti dipenuhi hujatan. Sebab Sintayong aja udah gak peduli akan dihujat kalau gagal di AFF. Sebab di otaknya Sintayong ini yang ada itu cuma gimana caranya agar Indonesia lolos Piala Dunia dan dikenal oleh dunia, bukan dikenal oleh ASEAN. Untuk Martin Paes, kita akan klarifikasi dulu. Sebab banyak banget di berita yang beredar-beredar di media sosial yang bilang Martin Paes gagal bela Indonesia, Martin Paes inilah itulah. Oke, kita akan klarifikasi ya. Martin Paes itu memang gak akan main ya saat Indonesia lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia ya. Kami kan udah bilang
Martin Paes ini baru bisa membela Indonesia itu saat lawan Australia. Kenapa demikian? Usai berkasnya disetujui oleh FIFA, itu ada yang namanya berkas registrasi perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Nah, ini butuh waktu sekitar 1 bulanan, itu paling cepat loh ya. Jadi udah jelas ya, kalau nanti banyak berita yang bilang Martin Paes gagal bela timnas Indonesia, ya tanyain sama dia, ini gagalnya kenapa, dapat info dari mana. Martin Paes bisa main lawan Arab Saudi, ya tanya sama yang bikin berita, info dari mana dan ada bukti enggak. Gitu loh, paham ya? Dari Persib Bandung, usai Tyrone Delvino cetak 2 gol lawan Dewa United. Bah, itu banyak banget akun-akun di YouTube yang bikin judul pembuktian nyinyiran netizen. Siapa kemarin yang bilang Tyrone out dan bla 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 bla. Itu sih sah-sah saja, akun-akun mau nulis ataupun bikin judul apapun juga, itu serah mereka. Cuma ya balik lagi yang pernah kami bilang, pembuktian pemain itu bukan cuma dilihat satu laga, tapi dilihatnya itu konsisten apa enggak. Kalau cuma ngelihat 1-2 kali performa terus bilang wah, yang enggak gitu juga. Karena kan bisa aja nih akun-akun sekarang bilang wah, tapi ketika pemain ini jeblok bilangnya underperform, inilah itulah. Bener apa bener? Kami pernah bilang, buat para boboto itu ya sekarang cuma doain aja agar para pemain baru Persib ini bisa langsung nyetel dan lebih baik dari pertandingan ke pertandingan. Karena yang namanya pemain bola itu ada naik turunnya. Pertandingan ini bagus, pertandingan besok jadi nggak bagus. Itu sih wajar, namanya pemain bola memang seperti itu. Contohnya gini deh, Gustavo Franca nih ya, di Piala Presiden oke, lumayan ya, di laga perdana lawan PSBS juga oke, tapi ketika lawan Dewa United kemarin ini kurang oke. Tyrone Delvino di laga-laga sebelumnya kan sulit nih atau mungkin kurang ya, terus di laga Dewa United cetak 2 gol, ini kan ada perkembangan. Mailson 5 di laga pramusim cukup baik, di laga perdana pun baik, tapi di laga kedua kurang baik, yaitu wajar. Sebab yang namanya pemain itu ya begitu, ada naik turunnya, jadi nggak bisa ngebilang atau menyebut seorang pemain itu cuma berdasarkan 1-2 pertandingan langsung bilang wah atau jeblok. Nggak bisa ya, kita harus teliti. Paling tidak gini deh, sampai pertengahan musim kita akan lihat siapa sih para pemain Persib ini yang akan konsisten. Nah itu baru keputusannya akan terlihat. Soal nantinya para pemain ini akan dipertahankan atau dilepas, itu kembali lagi hak dari seorang pelatih. Semisal Coach Ijan nih, di Piala Presiden maupun di Liga ya udah 2 laga, permainannya ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Apakah nantinya akan dilepas? Ya belum tentu juga. Sebab kita sama-sama tahu lah dan udah paham lah, pelatih itu punya pemikirannya sendiri. Contoh aja di Persib yang paling nyata adalah Bruno Katanhede. Di Persib itu Bruno kurang apa sih? Gacor loh dia, tapi kan nggak diperpanjang juga ya. Begitu juga dengan Coach Ijan, meskipun kita ngelihatnya mungkin sekarang dia ini gak ada perkembangan, tapi kan belum tentu juga Hodak akan melepas Coach Ijan. Gitu aja sih intinya. Lawan selanjutnya adalah Arema FC. Kita tahu lah Arema FC musim lalu gak bisa dikalahin oleh Persib. 3-3 di pertemuan pertama, 2-2 di pertemuan kedua. Nah ini kita akan lihat bagaimana nih strategi Boyan Hodak dalam menghadapi laga-laga selanjutnya termasuk Arema FC lu ya. Lalu soal David Da Silva, kenapa yang ditarik di pertengahan babak atau di pertengahan babak pertama ya digantikan oleh Mailson? Ya balik lagi, kalau DDS ini faktor U alias faktor usia, umur ya, karena dia kemarin itu katanya sih ada nyeri di bagian pahanya. Untuk para bobotoh yang kemarin nyanyiin atau ngasih nyanyian atau chance ya pada Kevin Mendoza usai laga lawan PSBS Biak, itu sih sah saja, oke-oke aja buat penyemangat si Kevin dan juga sebagai pelecut semangat bagi Teja Paku Alam. Tapi ya kita sama-sama lihatlah di sini, meskipun ya kebobolan 2 gol di laga lawan Dewa United, tapi kami pikir ya penampilan Teja sejauh ini ya kita perbandingkanlah sama Kevin. Ya menurut kami Teja masih unggul dibanding Kevin. Ya itu sih menurut kami aja. Setelah dirumorkan sana-sini ke Persija, ke Persib, dan lain-lain, bek tangguh asal Brazil, ex Barito Putra Renan Alves justru berlabuh ke tim Liga 2 FC Bekasi City FC.
Artinya apa? Apakah Renan ini memilih duit? Sebab ya kita tahu lah pemain yang masuk ke timnya Putra Siregar ini akan sejahtera. Tiap main pasti dikasih HP dan bonus dan lain-lain. Ya itu sih balik lagi ke pemainnya itu sendiri. Sebab ya kalau kami baca dari ucapannya mantan pemain atau mantan strikernya Jerman Miroslav Klose, ini kan dia bilang nih pemain zaman sekarang itu bukan lagi mikirin yang namanya main bagus, bukan yang namanya mikirin permainan sepak bola indah, skill ataupun juga kehormatan. Tapi menurut Miroslav Klose, pemain zaman sekarang itu lebih mikirin apa? Kehidupan pribadi, rumah mewah, mobil mewah, ketenaran, gitu kan? Ya itulah realitas pesepak bola zaman sekarang. Liga digelar, Komdis pun jajan. Ya itulah realita. Liga kalau jalan ya Komdis pasti gajian. Di pekan satu aja ada beberapa tim yang kena denda dari Komdis. Yang pertama Casio Said dari Malut United ini didenda 10 juta. Pelanggarannya itu karena dia kartu merah langsung ya. Yang kedua Bali United didenda 50 juta, pelanggarannya 5 kartu kuning dalam satu laga saat lawan Persik Kediri. Yang ketiga Dewa United didenda 50 juta lawan Arema karena dapat 5 kartu kuning. Yang keempat Semen Padang didenda 10 juta lantaran melanggar regulasi dengan memperbolehkan ada penonton, padahal laga itu nggak boleh ada penonton. Jadi lumayan lah ya, satu pekan dapat 120 juta ya, meskipun lebih rendah dari musim-musim kemarin. Tapi jangan heran aja, siap-siap aja dalam satu musim ini Komdis PSSI pasti akan kaya raya. Ya meskipun kemarin Erick Thohir sempat menegur Komdis PSSI, jangan dikit-dikit denda, dikit-dikit denda. Tapi ya susah, Komdis itu nggak bakalan denger apa yang diucapkan ketum PSSI, sebab mereka bukan di bawah komando ketum kok. Nah menurut kalian tim mana nih musim ini yang akan jadi tim yang paling banyak dapat denda dari Komdis? Apakah seperti musim lalu di mana Persib jadi tim yang paling banyak dapat denda dari Komdis? Nah gimana menurut kalian? Dari Persija Jakarta, tak bisa cetak gol ke gawang Persita di pekan kedua, pelatih Carlos Peña pun putar otak. Saat ini posisi yang numpuk di Persija itu kan posisi back nih, belakang. Ada Pedro Diaz, ada Kudela, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Akbar Arjunsa, ditambah Hansa Muyama yang kalau pulih loh ya. Sementara di posisi depan itu cuma punya dua, Gustavo Almeida dan Marco Simic. Ini ada sebuah gagasan alias ide dari Carlos Peña untuk mengorbankan satu bek tengah nih. Rizky Ridho kabarnya akan dikorbankan. Waduh, dikorbankan gimana nih maksudnya? Jadi Carlos Peña ini coba meneliti riwayat Rizky Ridho. Ridho ini kan awalnya striker nih. Jadi ya dengan kemampuan shooting dan juga instingnya sebagai striker, dan bisa aja Ridho ini akan diposisikan sebagai striker di laga-laga tertentu. Oke, saya paham sih maksudnya Carlos Peña ini. Jadi ketika Persija ini deadlock gak bisa nyetak gol, nah Carlos Peña ini kemungkinan akan memasukkan back nih dan mendorong Rizky Ridho ke depan untuk jadi striker. Cuma pertanyaan kami gini deh, kan ada Ondrej Kudela yang justru dulu di waktu juniornya ini sebagai striker handal. Kenapa kok nggak Kudela yang didorong ke depan? Kenapa nggak Ridho? Ya nggak tahu juga. Itu kan pemikirannya Carlos Peña. Kita lihat nanti apakah benar strategi ini akan dipakai oleh Carlos Peña.